Saudara, kita semua pernah ditolak, direndahkan, diremehkan. Tapi enggak harus itu semua menjadi beban yang menghancurkan kita, yang membuat kita menjadi frustrasi dan depresi. Kita punya pilihan lain untuk menyikapinya atau meresponsnya. Yaitu dengan menjadikan penolakan itu sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai teman yang membuat kita menjadi lebih maju. Karena seringkali saudara-saudara, seringkali justru melalui penolakan itulah ada blessing in disguise di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus pun pernah ditolak. Bukan Anda atau saya saja yang pernah ditolak, tapi bahkan Yesus pun pernah ditolak. Orang-orang sekampungnya menolak dia. Yesus sedih, pasti. Yesus frustrasi, yes. Ditolak oleh orang-orang sekampungnya, ditolak oleh orang-orang yang mengenal dia, pasti frustrasi, pasti sedih. Tapi apakah Yesus menjadikan penolakan itu beban yang menghancurkan dia, membuat dia depresi, yang membuat dia mengalami kehidupan ini tidak nyaman, tidak enak, lebih baik aku mati saja. Yesus tidak memilih yang itu. Yesus memilih yang sebaliknya, menjadikan penolakan itu sebagai blessing in disguise, sebagai kekuatan yang memotivasi dia untuk melayani lebih luas lagi, lebih besar lagi kepada siapapun. Itu karena penolakan. Seandainya saudara-saudara Yesus diterima oleh orang-orang sekampungnya pada saat itu, kemungkinan Yesus cuma melayani di kampungnya saja, nggak keluar-keluar. Kemungkinan Yesus jadi tokoh yang tidak terkenal. Tapi oleh karena penolakan itu, ternyata Yesus jadi keluar, dikenal oleh semua orang, dan dia melayani begitu banyak orang. Ternyata ada blessing in disguise. Ada berkat terselubung melalui penolakan yang Yesus alami. Ada tokoh-tokoh lain, saudara-saudara, yang menjadikan penolakan itu sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai teman. Saya percaya Anda semua kenal Michael Jordan. Dia seorang pebasket yang paling terkenal di seluruh dunia. Saya salah seorang fans beratnya. Saudara-saudara, Anda tahu Michael Jordan? Ketika dia di SMA, dia bermain basket. Itu pelatih basket di sekolahnya dia menolak dia. Dia katakan Anda nggak terlalu cukup besar untuk bermain basket. Anda tidak punya kapasitas dan kemampuan untuk bermain basket. Ditolak saudara-saudara pada masa SMA. Apakah Michael Jordan sedih? Pasti. Apakah dia frustrasi? Yes. Tapi apakah itu menghancurkan dia dan dia melihat itu sebagai beban yang kemudian membuat dia kemudian depresi dan ingin bunuh diri? Tidak. Dia jadikan penolakan itu sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai rekan. Dia berlatih lebih keras. Efeknya apa saudara-saudara? Dia menjadi pemain paling terkenal dan paling hebat di seluruh dunia. Itu karena dia pernah mengalami penolakan. Oleh karena itu saudara-saudara bersyukurlah dengan penolakan yang kita terima. Nggak usah membenci mereka yang menolak Anda, bahkan mencintai karena justru melalui mereka kadang-kadang saudara-saudara justru mendorong kita untuk lebih maju lagi. Dimotivasi untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih berprestasi lagi. Jadikan penolakan sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai rekan.